Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Khalik Muhammad Ramadan Talib. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul baja karbon atau carbon steel, mata kuliah konstruksi teknik kimia. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 tahap, yaitu dari definisi baja karbon, yang pertama, yang kedua jenis-jenis baja karbon, yang ketiga proses perbuatan baja karbon, keempat aplikasi baja karbon. Kita lanjut. Definisi baja karbon yaitu baja yang hanya terdiri dari besi, rumus kimianya Fe, dan karbon yaitu C saja tanpa adanya bahan pemadu dan unsur lain yang kadang terdapat pada baja karbon. Unsur-unsur tersebut antara lain yaitu Si, Mn, dan P yang memiliki jumlah persentase sangat kecil sehingga biasanya dinamakan impuritas. Selanjutnya, fasa yang terbentuk pada baja karbon. Ferrit atau delta iron mempunyai struktur kristal BCC, body content cubic, pada suhu ruangan. Baja karbon dengan struktur BCC mempunyai sebuah atom pada pusat kubus dan sebuah atom pada setiap titik sudut kubus. Austenite atau Y-iron pada suhu 912 derajat Celcius mempunyai struktur kristal FCC, face centered cubic. Struktur FCC mempunyai sebuah atom pada pusat semua sisi kubus dan sebuah atom pada setiap titik sudut kubus. Selanjutnya, ferrit meleleh pada suhu 1530 derajat Celcius dan mempunyai struktur kristal BCC. Selanjutnya, cementite Fe3C hanya berlaku untuk 6,7% W karbon. Pada konsentrasi ini terbentuk senyawa intermediate iron carbide. Selanjutnya, kita lanjut kepada jenis-jenis baja karbon. Jenis-jenis baja karbon terbagi menjadi 3, yaitu low carbon steel, medium carbon steel, dan high carbon steel. Untuk low carbon steel yaitu ada kandungan karbonnya lebih kecil dari 0,25 derajat Celcius. Diulangi, kandungan karbonnya lebih kecil dari 0,25%. Tidak responsif terhadap panas. Metode penguatannya dengan cold working. Struktur mikronya terdiri ferrit dan perlit. Relatif lunak dan murah, mudah ditempa dan mudah di mesin. Selanjutnya yaitu medium carbon steel. Kandungan karbonnya yaitu 0,25 sampai 0,6%. Dapat dinaikkan sifat mekaniknya melalui perlakuan panas, austenizing, quenching, dan tempering. Selanjutnya, banyak dipakai dalam kondisi hasil tempering. Kekuasaan lebih tinggi daripada baja karbon rendah. Sifatnya sulit untuk dibengkokkan, dilas atau dipotong. Selanjutnya yaitu high carbon steel. Kandungan karbonnya 0,6 lebih kecil dari persen C, lebih kecil atau sama dengan 1,7. Dapat dinaikkan sifat mekaniknya melalui perlakuan panas, austenizing, quenching, dan tempering. Banyak dipakai dalam kondisi hasil tempering. Paling kuat di antara jenis baja karbon lain sifatnya. Sulit dibengkokkan, dilas, dan dipotong. Maksudnya ini paling kuat di antara jenis baja karbon lain, dan sifat sulit dibengkokkan, dilas, dan dipotong. Kita lanjut, yaitu ke baja karbon dikelompokkan menjadi 3, yaitu baja hypoeutectoid, baja eutectoid, dan baja hypereutectoid. Baja hypoeutectoid adalah baja karbon yang mengandung kadar karbon lebih kecil dari 0,8%. Pada temperatur kamar, baja ini mempunyai fasa
ferit dan fasa perlit. Untuk kedua, baja eutektoid adalah baja karbon dengan kandungan karbon sebesar 0,8%. Pada temperatur kamar, baja ini memiliki fasa 100% perlit. Lanjut yang ketiga, baja hipereutektoid adalah baja dengan kandungan karbon lebih kecil 0 sampai 8. Diulangi, baja hipereutektoid adalah baja dengan kandungan karbon lebih kecil dari 0,8%. Baja ini memiliki fasa perlit dan semenit. Lanjut proses pembuatan baja karbon. Yang pertama yaitu proses konvektor. Di sini ada sistem kerja, yaitu terlebih dahulu dipanaskan dengan kokas sampai kurang lebih 1500 derajat Celcius. Selanjutnya dimiringkan untuk memasukkan bahan baku baja kurang lebih 1/8 dari volume konvertor. Selanjutnya kembali ditegakkan. Selanjutnya lagi udara dengan tekanan 1,5 sampai 2 atmosfer dihembuskan dari kompresor. Setelah itu 20 sampai 25 menit konvertor ditunjukkan untuk mengeluarkan hasilnya. Proses konvertor terdiri dari yaitu proses Basement dan proses Thomas. Kita lanjut kedua, proses Siemens-Martin. Menggunakan sistem regenerator kurang lebih 3000 derajat Celcius. Fungsi dari regenerator sendiri adalah memanaskan gas dan udara atau menambah temperatur dapur sebagai fundamen atau landasan dapur, menghemat pemakaian tempat, bisa digunakan baik besi kelabu maupun putih. Besi kelabu di dinding dalamnya dilapisi batu silika, besi putih dilapisi dengan batu dolomit. Yang ketiga, proses Basic Oxygen Furnace atau BOF. Logam cair dimasukkan ke logam beker, dimiringkan lalu ditegakkan. Oksigen kurang lebih 1000 ditiupkan lewat oksigen lens ke ruang bakar dengan kecepatan tinggi 55 meter kubik atau 99,5% O2 tiap 1 ton muatan dengan tekanan. Selanjutnya 1400 kN per M2. Ini ditambahkan bubuk kapur CaO untuk menurunkan kadar P dan S. Keuntungan dari BOF adalah BOF menggunakan O2 murni tanpa nitrogen. Selanjutnya proses hanya lebih kurang 50 menit. Tidak perlu tuyar di bagian bawah. Fosfor dan sulfur dapat terusir dulu daripada karbon. Itu keuntungan dari BOF-nya. Selanjutnya proses keempat, proses dapur listrik. Temperatur tinggi dengan menggunakan busur cahaya elektrod dan induksi listrik. Keuntungan yaitu mudah mencapai temperatur tinggi dalam waktu singkat, temperatur dapat diatur, efisiensi termis dapur tinggi, cairan besi terlindungi dari kotoran dan pengaruh lingkungan sehingga kualitasnya baik. Setelah itu, yang terakhir, kerugian akibat penguapan sangat kecil. Lanjut, yang kelima, proses dapur kopel. Mengolah besi kasar, kelabu, dan besi bekas menjadi baja atau besi tuang. Prosesnya itu pemanasan, pendahuluan agar bebas dari uap cair, bahan bakar, arang kayu dan kokas. Dinyalakan selama kurang lebih 15 jam. Kokas dan udara dihembuskan dengan kecepatan rendah hingga kokas mencapai 700 sampai 800 mm dari dasar tungku. Selanjutnya besi kasar dan baja bekas kira-kira 10 sampai 15% ton per jam dimasukkan. Selanjutnya 15 menit baja cair dikeluarkan dan dari lubang pengeluaran untuk membentuk terak dan menurunkan kadar P dan S. Ditambahkan batu kapur dan akan terurai menjadi Ca2+ tambah CO2- dan akan bereaksi dengan karbon. Gas CO yang dikeluarkan melalui cerobong panasnya dapat dimanfaatkan untuk membangkit mesin-mesin lain. Selanjutnya keenam, proses dapur cawan.
Proses kerja dapur cawan dimulai dengan memasukkan baja bekas dan besi kasar dalam cawan. Selanjutnya kemudian dapur ditutup rapat. Selanjutnya kemudian dimasukkan gas-gas panas yang memanaskan sekeliling cawan dan muatan dalam cawan akan mencair. Baja cair tersebut siap dituang dan baja cair tersebut siap dituang untuk dijadikan baja-baja istimewa dengan menambahkan unsur-unsur paduan yang diperlukan. Ini proses pembuatan bajanya, bisa dilihat dari proses awal, yaitu limit stone, iron ore, bisa dilihat kawan-kawan untuk prosesnya. Situ ada limestone, iron ore, coal. Itu kalau untuk limestone dan iron ore itu di sinter flame. Kalau untuk coke yaitu di cook ovens, panaskan dulu. Lalu selanjutnya proses selanjutnya di blast one furnace. Selanjutnya basic oxygen facial, dan selanjutnya sampai selesai dan berakhir di molten salt. Selanjutnya baja karbon rendah atau low carbon steel, mild steel. Kandungannya yaitu 0,1 sampai 0,2%. Penggunaan alat untuk bahan konstruksi seperti besi plat, besi strip, besi siku, besi beton, dan lain-lain. Kandungan selanjutnya yaitu yang 0,2 sampai 0,3% digunakan untuk bahan pembuatan, yaitu mur, baut, paku, keling, baja tempa, dan lain-lain. Baja karbon sedang, medium steel. Kandungannya yang dari 0,3 sampai 0,5% digunakan untuk pipa, kawat, baja tempa, dan lain-lain. Untuk kandungan 0,5 sampai 0,7% itu tambang baja, kepala martil, per, pegas, dan lain-lain. Selanjutnya baja karbon tinggi, high school steel. Kandungan dari 0,7 sampai 0,9% digunakan untuk bahan pembuatan per, mata pahat kayu, mata gergaji kayu, mata serutan kayu, dan lain-lain. Kandungan dari 0,9 sampai 1% untuk mata pahat besi, pelubang, tap, snai, bahan pembuat poros, dan lain-lain. Kandungan 1 sampai 1,1 sampai 1,4% untuk seilat, gergaji besi, kikir, tap, snai, dan lain-lain. Jenis-jenis baja yang sering digunakan yaitu ASTM A106. Pipa ini memiliki diameter luar 6,9 sampai 10 mm dan panjang 4 sampai 12 meter. Jenis baja karbon ini tahan terhadap suhu rendah dan suhu tinggi, serta memiliki kekuatan mekanik yang sangat tinggi sehingga dapat dibuat sebagai bahan dasar material bertekanan tinggi. Aplikasinya digunakan secara luas dalam industri minyak, industri kimia, pipa-pipa listrik, sebagai bahan baku boiler bersuhu tinggi, untuk pengelasan fusi, dan konstruksi umum. Jenis-jenis ini biasanya digunakan pada lingkungan laut. Baja ASTM A53 adalah jenis baja karbon rendah yang sesuai standar American Standard Testing Material dalam untuk pembuatan pipa steel black and hot. Selanjutnya API 5L. Pipa jenis API 5L ini banyak digunakan saat ini sehingga memiliki peran pipa baja secara luas. Pipa ini memiliki diameter luas 48,26 mm sampai dengan
219,08 mm dengan ketebalan dindingnya yaitu 1,9 sampai 85/8. Aplikasi dari penggunaan API 5L adalah sangat cocok untuk air tambang batu bara, untuk pipa drainase bawah tanah, dan pelindung kabel-kabel bawah tanah. Di samping itu, API 5L juga memiliki sifat tahan panas. Ini contoh dari gambaran pipa API 5L. Ya, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila ada kekurangan, karena saya adalah manusia biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.